Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Ada yang jawab teman-teman. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Alhamdulillah sekarang kita di kandangnya siapa? di kandang kami lah. Ya kandang sederhana ini. Ya di sini ada teman atau partner atau ya bisa kita bilang masih di circle juga yang ada kambingnya besar-besar di sini. Dan sebetulnya saya juga udah lama banget nggak ke kandang ini. Jadi kita mau lihat. Saya juga baru tahu, kepingin lihat langsung kambingnya temen ini yang ada di kandang Jenderal Tani, ada 2 ekor. Saya juga mau tanya ini sebetulnya motivasi dan proyeksinya ke depan itu untuk diperuntukkan untuk apa atau seperti apa. Ya, supaya lebih jelas. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kita langsung syuting. Di situ ada 2 kambingnya, bisa dilihat. Kita langsung ngobrol langsung sama yang punya aja, bukan saya yang punya. Tapi ya, saya kapan punya kambing kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah pakai baju dari apa tulisannya ini mas? Ineffable God. Ineffable God, apa artinya ini mas? Ineffable God itu kesenangan tersendiri mas. Kesenangan tersendiri, selera tersendiri ya? Selera tersendiri. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Ya sebetulnya kita sudah kenal, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Monggo mas, perkenalan dulu. Assalamualaikum, follow. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ilmi. Saya dari Kidul Pasar. Dari Kidul Pasar. Dan alhamdulillah kambingnya sekarang ada di kandang kami lah. Ya, Mas, saya manggilnya apa ini enaknya Mas? Apa kita panggil apa ini enaknya? Kacong. Mas Kacong, Mas Kacong. Jadi Mas Kacong ini teman-teman naruh kambing di kandang Jenderal Tani ini ada 2 ekor. Yang ini 1 dan yang di situ 1. Bisa agak kita ke sana mas, kita lihat kambingnya. Ini 1. Nanti habis ini kita keluarin, enggak apa-apa mas ya? Enggak apa-apa mas. Oke, habis ini kita keluarin. Nah sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu, ini motivasinya apa untuk beli kambing seperti ini? Proyeksi ke depannya itu apa sebetulnya? Motivasi sih saya mau mas, buat kontes sama breeding. Oke, bisa sambil Ya. buat kontes dan breeding. Buat kontes sama breeding. Untuk proyeksi ke depan untuk sementara waktu dipakai breeding dulu berarti. Breeding dulu mas. Setelah itu setelah dari breeding, Kalau iya dia mulai bingung, dia mulai berpikir. Karena saya tahu dan teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu beliau menyebutkan backgroundnya dari kampung mana, kampung Kidul Pasar yang ada di salah satu daerah di Kota Malang, pasti kalian sudah tahu proyeksi ke depannya kambing 2 ini seperti apa. Tapi emang untuk breeding dulu mas ya, untuk breeding sementara. dulu mas sebentar. Walaupun larinya terakhir ke Kurban. langsung ke kurban teman-teman. Tapi sejak kapan suka sama kambing-kambing besar? Sejak kecil mas. Sejak kecil, umur berapa itu sudah tahu kambing kurban kayak gini? Wah masih balita mas. Oh karena mungkin ini ya Di kampung rame. Kultur mungkin ya, kultur budaya. di kampung. Sudah turun temurun teman-teman. Karena dulu sempat saya ada bikin film dokumenter insya Allah mungkin beberapa tahun yang lalu, 2021 atau 2022 kalau teman-teman bisa flashback. Itu termasuk ada teman-teman dari Kidul Pasar juga berpartisipasi di video saya. Dan ya kurang lebih euforianya seperti itu. Sampai sekarang suka kambing besar. Kenapa kok kambing mas? Ya kenapa kambing? Apa memang sudah sereknya di hati itu kambing sampai mas, betul. Ineffable God? Betul mas. Memang suka kambing dari dulu. Kambing Dan suka dulu. yang besar. Suka yang besar. Ya yang besar sama yang ganteng lah mas. Oh berarti walaupun nggak begitu besar, yang penting ganteng, enak dilihat. Enak dilihat. Mungkin nggak usah lama-lama lagi mas. Biasanya penonton saya ini agak sedikit ini. Kalau kita keluarkan aja kambingnya. Ini siapa yang mau bantu ngeluarin salah satu? Ini ada dari
Dari mana? Dari tadi kamu di sini, Teddy. Di sini ada yang namanya Teddy. Yang mana dulu Mas mau dikeluarkan? Monggo ini dulu, silakan. Mas. Kita tunggu di luar ya. Kita tunggu di sini teman-teman. Gemes aku. Nah, ini dia. Salah satu. Ini sudah dikasih nama belum, Mas? Namanya Kliwon, Mas. Kliwon. Kliwon. Namanya Kliwon. Ini TB berapa ini, Mas? TB kira 103, Mas. 103. Kurang lebih 103. Kurang lebih 103. Dan ini sudah berapa lama di sini? Saya sebetulnya nggak tahu juga. Jadi beliau yang naruh, saya juga artinya sudah sama Cak Mus. Ya, Kurang lebih masih 1 bulanan, Mas. baru 1 bulanan ya. Masya Allah. Apa yang bikin suka sama si Kliwon? Bulu. Bulu aja. Bulu sama posturnya, Mas. Bentuk posturnya ya. Kalau itu bentuk posturnya sudah jelas. Walaupun ya kalau kita bilang kayaknya nggak usah Ted, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, memang kalau kambingnya kalau dibilang jumbo banget mungkin enggak ya. Masih kurang. Tapi looks-nya dia dapat. Betul. Looks-nya dia dapat. Kebetulan Mas Kacong ini juga suka. Dan ini diproyeksi untuk breeding dulu. Breeding dulu, Mas. Kok lari ke breeding, Mas? Ini bagaimana ceritanya ini? Mungkin Ya, bisa soalnya dikasih kisi-kisi sedikit. Tahun kemarin kan pas kurban itu saya dapat betina. Oke. Dapat betina dari Cak Mus. Nah, saya setahun sekarang, Kemudian? setahun dari kemarin itu saya ngumpulin betina, Mas. Oh, memang sudah ada apa ya? Sudah ada planning dari dulu ternyata. betul. Tapi larinya ke betina dulu. Iya, Terus sekarang dapat jantannya. iya, betul, Mas. Oke. Dan ini kalau misalkan saya tanya luri atau apa, paham? Maksudnya ngerti nggak? Oh, ya. Masih belum. Memang saya coba luruskan, Mas ya. Memang mungkin karena Mas Kacong ini mungkin kalau untuk hal yang seperti itu mungkin ada di nomor sekian mungkin ya. Iya, betul. Lebih ke kondisi kambing. Kondisi kambingnya Lebih dulu, ke Mas. kondisi kambingnya seperti apa, teman-teman. Dan sekarang si Kliwon kondisinya seperti ini rampas, Mas ya? Rampas, Mas. Atau masih kelas B? Rampas, sudah rampas. Mau diproyeksikan kontes atau enggak? Insya Allah bulan ini, Mas. Bulan ini kontes di mana? Trenggalek, Mas. Oh, di Trenggalek. Ya, mudah-mudahan kambingnya sehat juga lah. Amin, amin, Dan amin. satunya coba dikeluarin, masa satu aja kok pelit banget yang ngeluarin ini. Nah, ini juga ada salah satu teman kita, namanya biar dia perkenalan sendiri saja. Ya, itu. Coba bisa minta tolong rokoknya ditaruh dulu, takut ke cucuk kambingnya, bolo. Nah, kalau yang ini agak beda ya teman-teman. Dia lagi posisi ada di birahi. Nah, dikasih agak jauh aja. Ini kambing dari mana nih, Mas? Dari Trenggalek, Mas. Dari Trenggalek. Tulungagung. Tulungagung. Oke, ya yang diburu kayak gini teman-teman. Tuh. Nah, ini yang jelas kalau Mas Kacong suka dengan tipikal kambing yang seperti nggak usah dimasukkan. Mau diapain? Dirapeti. Oh, oke, siap. Kalau Mas Kacong suka kambing-kambing yang seperti ini, sepertinya harus siap dengan segala konsekuensi deh, Mas. Siap, Mas. Mulai dari cost treatment bulu Ya, betul, Mas. dan ya kalau sependek pengetahuan saya, kalau memelihara kambing kayak gini ini sebetulnya serba dilematis. Mau kita gemukkan ini, khawatir kegantengannya luntur, Ya, Mas, betul. khawatir rontok. Tapi kalau nggak kita gemukkan ini, kurang enak dilihat juga gitu loh. Betul, Mas. Jadi mungkin itu nanti ada di ada di bawah, di manage dengan Cak Mus lah. Cak mungkin Mus. itu ya. Nanti ya kalau kayak Mas Kacong ini, kalau sistemnya kayak gini ke Cak Mus tuh seperti apa? Apa kayak pakannya atau bagaimana, itu ditanggung semua atau bagaimana? Ya, kalau pakan saya tanggung, Mas. Dan treatment, perawatan dan dulu. macam-macam. Ya.
Oke, Masya Allah. Kalau ini baru atau sudah lama di sini? Baru sama ini juga Mas. Oh, kurang lebih sama lah di sini ya? Sama. Kurang lebih sama. Wah, ini Masya Allah. Ini si Kliwon, ini sih Timbul. Sama sih jenengi. Nggak ada nama lain ya memang. Dewa aslinya Mas. Oh, gitu ya. Ya. Namanya Dewa. Yang ganti Timbul siapa? Cak Mus. Yang rawat. Yang rawat sendiri. Kalau itu memang lepas. Ya memang ya awas. Ganteng loh kambing ini teman-teman sebetulnya. Nah, dari kedua kambing ini, kalau dari Mas Kacong itu lebih prefer yang mana? Lebih apa ya? Lebih soul yang mana? Lebih ke Yang ini Mas. si Timbul. Malah si Timbul. Kenapa itu? Apa yang bikin Mas Kacong lebih memilih dia? Bulunya Mas. Bulunya. Iya. Ini kan juga bulunya bagus, Mas. Ya, tapi masih bagus ini Mas kalau bulu. Masih bagus ini. Iya. Dan dari segi yang lain mungkin, kalau postur saya rasa insya Allah sama-sama mungkin agak panjang dia sedikit ya. Iya Mas. Nah, ini bisa diambil nih gambarnya. Ini kalau kambing datang rebelnya kayak gini. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga kambing, teman-teman. Kalau sampai kayak gini nih, apa mau for sale lagi atau Sementara masih ada penawaran Mas. sementara di penawaran? Jadi sorry. Jadi kambing ini, kalaupun ada yang cocok dan yang minat, tetap dijual gitu maksudnya? Ya, kalau ada yang cocok harganya saya jual. Oke. Yang pernah ada penawaran di Timbul atau di Kliwon? Di Timbul. Di Timbul sudah di angka berapa penawarannya? Pira dong? 80 juta. Masya Allah. Sudah ada di 80 juta teman-teman. Ini kelas A ya? Kelas A. Sekarang A awal. Oke. Terakhir dibawa ke Gunung Kidul. Maksa di kelas A awal itu yang sebetulnya itu harusnya sebelumnya itu masih di kelas B. Maksa ke kelas A itu dapat nomor 3. Sebetulnya bukan maksa, bahasanya itu lebih ke menantang kelas. Menantang. Ya mau Pak takut. Nggak apa-apa. Beliau ini juga Masya Allah super, dan nyarinya ini bareng ya, berburunya bareng ya. Karena kalau teman-teman tahu sebetulnya di Malang ini memang fanatik untuk kambing-kambing yang kurang lebih karakternya seperti ini ya teman-teman. Seperti si Kliwon dan si Timbul ini, seleranya memang lebih ke yang kayak ginian Mas ya kalau teman-teman di Malang. Nah ini kalau Mas Kacong sendiri apa ya, saya sampai bingung Mas mau nanya apa, soalnya kambingnya kayak gini nih. Memang sengaja ditahan atau gimana tuh? Penawaran 80 lumayan loh itu. Sengaja, masih saya tahu. Masih pengen bawa jalan-jalan sendiri. Tentunya masih untuk keturunannya lah, masih diambil keturunannya. Jadi istilahnya sudah punya kambing seperti ini, kalau nggak punya keturunannya kan sangat teman. Kalau astagfirullah, si Kacong, sorry, si Kliwon, Allah Akbar, maaf, lupa Mas. Kalau untuk si Kliwon sudah ada penawaran belum? Belum Mas. Tapi ganteng sih Mas kalau ini. Kalau Malah si orang Kliwon, melirik yang sana ya? Insya Allah ini buat kurban adik saya Mas. Oh gitu. Iya. Tapi Insya Allah. kalau ini ada yang suka, mungkin agak ngadep kamera Mas. Kalau ini ada yang suka gimana? Ya kalau cocok harganya Asal cocok itu tadi ya, asal cocok tetap dilepas ya teman-teman. Saya lepas juga. Dia ada di segini saya nggak tahu ini. Ini pernah diukur nggak sama sini berapa tingginya? 103-an itu ya? 103, 104 ya? Ini badannya tebel banget ini teman-teman. Rewosnya juga main. Tentunya kalau sudah ngerawat kambing seperti ini, kita harus siap untuk menerima segala konsekuensi, terutama di bagian perawatan rambut atau bulu. Ini kalau misalkan dijadikan kurban, berarti nanti dibawa dikarak kayak seperti biasa itu. Iya Mas, betul. Mungkin Mas Kacong bisa mewakili lah. Itu kalau menurut Mas Kacong tradisi seperti itu perlu dilanjutkan atau bagaimana? Perlu kalau menurut saya Mas. Kenapa itu? Karena
menimbulkan efek positif atau seperti apa? Ya menimbulkan efek positif juga Mas. Jadi motivasi lah ya Motivasi. buat teman-teman yang Iya. ingin kurban, terus teman-teman yang istilahnya ya walaupun kurban ya sorry to say juga ya teman-teman, mungkin untuk menyesuaikan budgeting juga tidak harus mahal, tidak harus kambing yang seperti ini kan begitu. Tidak Jadi harus, Mas. semua mengukur dari kemampuan Kemampuan masing-masing. Jadi Dan jangan kesenangannya sendiri Mas. betul. Nah kalau kayak Mas Kacong kan apa ya? Kalau untuk kambing seperti ini kan sudah ya kalau saya bilang sudah seharga sapi lah Mas. Betul Mas. Betul atau tidak? Betul. Tapi kenapa lebih memilih kambing? Apa karena di dalam diri ini kepingin berkurban hewan yang terbaik menurut Mas Kacong atau Ya, itu, seperti Mas. apa? Betul Mas, itu. Jadi memang lebih memilih untuk Yang apa ya? Yang terbaik ya. Dan ini juga ada, ini salah satu, ini siapa ini? Polo. Ini Polo. Sorry. Ini Polo, ini anaknya anak Mukidi. Ini cucu Sultan juga nih teman-teman. Saya saking lamanya di kandang sampai nggak tahu kambing di kandang. Saking lamanya nggak ke kandang. Ini umur berapa Cak Mus? 15 bulan nih teman-teman. Ini sudah tinggi. Ini calon sih ini. Calon dibeleh juga tahun depan. Ya jangan tahun inilah kalau ini. Ini calon buat jalan-jalan ini Mas. Kalau ini ya jangan sekarang tuh Mas. Jangan Masih buru-buru. belum Mas. Oh iya, Yo, no. proyeksinya ke sana memang mengerucut terakhirnya ke sana. Jadi di sini sudah ada 3 ekor teman-teman. Ada si Timbul, ada si Polo, ada si Kliwon. Dan semuanya ini kalau ada yang cocok for sale ya, betul ya? Kalau ini enggak Mas. Oh kalau ini not for sale? Not for sale. Oh, hanya 2 ini berarti teman-teman. Hanya Kalau 2 ini spesial. Kalau ini spesial, hanya 2. Nah, ini teman-teman buat pemburu-pemburu kambing yang gede, ini boleh deh ini. Ini rekom. Tapi kalau untuk harganya nanti mungkin bisa langsung japri aja ya mungkin. Iya Mas, betul. Karena ya seperti biasa teman-teman, saya tidak bisa mengintervensi narasumber untuk menyebutkan harga dan itu kewenangan masing-masing. Saya kira mungkin segitu dulu teman-teman untuk kita liputan salah 2 atau salah 3 koleksi dari Mas Kacong yang ada di kandang kami dan beliau memang sudah sebelumnya memang sudah kontek-kontekan sama kita untuk artinya untuk pamit untuk naruh kambing di sini. Cuman sengaja saya liput karena saya belum lihat wujud aslinya dan sekarang saya sudah tahu aslinya si Kliwon sama si Timbul seperti apa. Oke, mungkin saya closing dulu teman-teman. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau kayak gitu saya terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mas. Mas Kacong tadi ditelepon sama Cak Mus. Wah, ngebut banget naik motor. Udah sampai di sini. Terus Motor akhirnya GP. kita liputan. Ya alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu, kambingnya aman sampai yang dituju. Oke, saya pamit dulu dari kandang kami di Jenderal Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.